Salam sejahtera, bertemu lagi dengan saya di channel Tanya Bu Guru. Di video kali ini kita akan membahas zat makanan apa saja yang diperlukan oleh tubuh kita. Semua makhluk hidup memerlukan makanan. Dengan mengkonsumsi makanan, berarti makhluk hidup dapat memenuhi kebutuhan energinya. Makanan tersebut akan diuraikan di dalam sistem pencernaan. Nah, zat makanan menurut jumlah yang dibutuhkan makhluk hidup ada dua macam. Yang pertama adalah zat makanan makro dan zat makanan mikro. Untuk zat makanan makro artinya zat makanan yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang besar, antara lain berupa karbohidrat, protein, lemak, dan air. Sementara zat makanan mikro yaitu zat makanan yang diperlukan tubuh dalam jumlah sedikit, antara lain berupa vitamin dan mineral. Makanan yang kita makan harus dicerna atau dipecah menjadi molekul-molekul yang lebih kecil atau yang lebih sederhana. Kenapa? Agar dapat digunakan oleh sel-sel tubuh. Nah, makanan mempunyai beberapa fungsi, antara lain yang pertama, untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh, pemeliharaan dan perbaikan sel-sel tubuh yang rusak atau tua, pengaturan metabolisme tubuh, penjaga keseimbangan cairan tubuh, pertahanan tubuh terhadap penyakit, serta penghasil energi. Zat makanan yang pertama adalah karbohidrat. Kau pernah makan nasi nggak? Setiap hari ya? Iya, nasi merupakan salah satu makanan pokok yang banyak mengandung karbohidrat yang berfungsi sebagai sumber energi paling utama. Karbohidrat dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, monosakarida. Ini adalah karbohidrat yang memiliki susunan paling sederhana. Molekul gugus gula yang termasuk monosakarida yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Nah, ketiga macam monosakarida ini biasanya kita dapati pada buah-buahan. Nah, monosakarida adalah hasil akhir pemecahan dari karbohidrat yang lebih kompleks susunan molekulnya. Yang kedua, disakarida. Ini terdiri dari 2 molekul monosakarida. Contoh disakarida itu sukrosa, maltose, dan juga laktosa. Biasanya sukrosa ini ada di gula pasir yang suka kita konsumsi. Adapun maltose ini terdapat di biji-bijian. Sedangkan laktose yaitu karbohidrat yang terdapat dalam bahan makanan yang berasal dari hewan, misalnya air susu. Dan yang ketiga, polisakarida. Ini adalah karbohidrat yang memiliki susunan molekul yang paling kompleks. Contohnya adalah pati, glikogen, dan selulosa. Pati biasanya banyak di umbi-umbian, glikogen terdapat dalam otot dan hati hewan, sedangkan selulosa terdapat di bagian serat tumbuhan. Zat makanan yang kedua adalah protein. Protein adalah zat makanan yang mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Apa sih fungsi dari protein? Fungsinya adalah sebagai sumber energi, sebagai zat pembangun dalam tubuh, berperan dalam sintesis zat, dan juga perbaikan dan pemeliharaan jaringan tubuh. Sebelum diserap oleh tubuh, protein harus diubah dulu menjadi asam amino. Asam amino ini ada 2 macam, asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat disintesis atau dibentuk oleh tubuh. Jadi, kita bisa peroleh melalui makanan. Sedangkan asam amino non-esensial adalah asam amino yang dapat disintesis oleh tubuh. Bahan makanan yang mengandung protein dapat digolongkan menjadi 2 macam. Ada protein hewani dan juga protein nabati. Untuk protein hewani adalah protein yang diperoleh dari hewan seperti daging, telur, dan ikan. Adapun protein nabati adalah protein yang diperoleh dari tumbuhan seperti kacang-kacangan. Yang ketiga adalah lemak. Lemak sering disebut dengan lipid.
dan tersusun atas unsur C, H, dan O. Di dalam satu molekul lemak terdapat satu molekul gliserol dan 3 molekul asam lemak. Asam lemak dibedakan menjadi 2, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh banyak terdapat pada daging, keju, susu, dan mentega. Sedangkan asam lemak tak jenuh terdapat pada minyak kedelai, minyak kelapa, ikan, dan minyak goreng. Lalu, apa sih fungsi dari lemak bagi tubuh? Yang pertama adalah merupakan sumber energi sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K, sebagai pelindung organ-organ tubuh, sebagai pembangun bagian sel, dan sebagai makanan cadangan. Lemak memerlukan waktu yang lebih lama untuk dicerna dibandingkan dengan karbohidrat dan protein. Oleh karena itu, lemak akan lebih lama tinggal di lambung. Yang keempat adalah vitamin. Vitamin adalah zat organik yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah sedikit. Namun, meskipun diperlukan dalam jumlah sedikit, vitamin memiliki peran sangat penting bagi tubuh, seperti untuk kesehatan mata dan tulang. Semua jenis vitamin dapat dibagi menjadi 2 golongan besar, yaitu vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin B dan C, dan vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Untuk memahami jenis vitamin dan fungsinya, mari kita perhatikan tabel berikut ini. Dari tabel yang kita bisa lihat di depan, ini adalah nama-nama vitamin, sumbernya, di mana kita bisa mendapati vitamin tersebut, lalu fungsinya, kebutuhan per hari dalam miligram, dan juga gejala bila kita kekurangan vitamin tersebut. Nah, yang kelima adalah mineral. Mineral diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang relatif sedikit. Sumber mineral bisa berasal dari tumbuhan maupun hewan. Apa sih fungsi mineral bagi tubuh? Yang pertama, sebagai bahan pembentuk berbagai jaringan tubuh seperti tulang, gigi, rambut, kuku, kulit, dan sel darah merah. Kemudian sebagai bahan pengatur misalnya keseimbangan kesamaan cairan tubuh, proses penggumpalan darah, dan membantu proses metabolisme dalam tubuh. Untuk lebih memahaminya, kita akan melihat macam-macam mineral dan fungsinya melalui tabel berikut ini. Di sini terlihat nama-nama macam-macam mineral, sumber yang didapatkan, fungsinya untuk apa, kebutuhan perharinya berapa, dan gejala bila mana kita kekurangan mineral tersebut. Jadi, sudah mengertikah kamu mengenai zat makanan yang diperlukan oleh tubuh? Setelah pembahasan ini diharapkan kita bisa mengerti dan bisa kita praktekkan di dalam keseharian kita, sehingga tubuh kita pun selalu sehat senantiasa. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Salam sehat dan jangan lupa dukungannya melalui like, subscribe, dan komen pada kolom di bawah agar supaya channel ini berkembang dan juga bisa memberikan informasi-informasi lainnya. Terima kasih.